Oke, halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Vito APR. Oke, di video kali ini gue mau ngasih share ke kalian untuk tutorial cara pembuatan cat motif expose pada dinding kalian. Nah, kalau di sebelumnya kita kan udah jelasin ya, kalau misalnya untuk step-step untuk kita mau buat acian semen expose itu dengan menggunakan MU200 itu seperti apa. Nah, tapi banyak banget untuk beberapa kalian juga yang masih banyak tanya ke saya kayak, Bang, kalau misalnya catnya kita udah di dinding kita udah dicat, kayak gimana? Bisa lagi nggak diaci? Kita pengen kasih efek industrial nih di rumah kita, tapi kita pengennya kelihatannya kayak acian expose. Nah, terus ada lagi yang, Bang, kita udah aci, tapi aciannya salah. Dan kita mau ulang agak lebih cerah lagi biar aciannya mirip kayak acian MU200. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan dan masih banyak pertanyaan yang seperti itu, akhirnya ya udahlah, gue kasih lagi ke kalian tutorial cara gimana caranya cat motif semen expose pada dinding rumah. Nah, rumah gue yang jadi eksperimen kali ini kan kalian udah tahu semua bagian dinding depan gue itu udah gue aci pakai semen expose dengan menggunakan MU200. Tapi berhubung karena kalian masih banyak banget yang tanya untuk, tapi bisa nggak Bang kalau kita udah dicat dan udah diaci kayak gitu tapi aciannya salah. Nah, ini gue mau kasih lihat ke kalian bisa dengan menggunakan cat. Nah, makanya di sini gue mau ngasih tutorial buat kalian. Nah, ini yang ngerjain emang tukang-tukang gue dan pekerja gue. Jadi gue bilang, ya udah kita garap lagi untuk eksperimen lagi deh, saya bilang gitu. Dengan kita menggunakan bahan-bahan yang ada di material toko terdekat di rumah kalian juga kalian bisa dapatkan secara mudah seperti itu. Nah, oke, jadi di tutorial kali ini gue mau ngasih tahu dulu bahan-bahannya apa aja sih. Nah, jadi bahan-bahannya itu sebenarnya simpel. Kita cuma pakai dua warna cat. Dua warna catnya itu ada cat warna hitam dan warna putih. Nah, nanti dari cat warna hitam dan putih itu nanti kalian bikin 3 gradasi. Warna putih dicampur dengan hitam, misalnya campurannya hitamnya 2%, terus habis itu putihnya 98%. Jadi warnanya putihnya putih-putih cuma 90% atau enggak putih 80%. Jadi kalian bikin 3 gradasi dari warna paling terang, sedang ke gelap. Nah, kurang lebih nanti saya kasih lihat color gradasinya tuh kayak gimana sih gitu. Dan kalian nanti pisahin dari ketiga warna gradasi itu, dari warna terang, sedang, dan gelap itu. Yang gelap itu nanti untuk motif aciannya. Nanti yang kedua itu untuk nutup bagian yang terang di bawah lapisan pertama. Nanti yang cat yang pertama yang paling terang itu adalah sebagai primer atau enggak sebagai lapisan pertamanya kayak gitu. Nah, jadi simpel banget, cuman cat warna hitam dan warna putih. Nah, bahannya ini dia, saya kasih lihat bahannya bener-bener yang kalian bisa dapetin di toko material yang terdekat kayak gitu ya. Nah, jadi ini semua bahan-bahannya yang dibutuhin. Jadi terserah kalau misalnya untuk spons kalian mau pakai kain atau kalian mau pakai spons cuci piring juga bisa aja. Nah, jadi tergantung dari kalian. Nah, kelebihannya adalah cat semen expose ini kan banyak banget kalian, Kak, tapi saya pengen cat semen expose-nya tuh lebih beraturan. Nah, ini kalian bisa buat motifnya, kalian benar-benar bisa buat beraturan. Karena kan kalau memang acian MU200 itu kan benar-benar kayak ngacak aja gitu motifnya. Nah, kalau misalnya ini benar-benar bisa kalian konsisten, tergantung gimana yang ngerjainnya. Nah, terus habis itu untuk tingkat kecerahannya juga tinggal kalian yang menentukan. Kayak misalnya mau finishingnya lebih cerah atau mau lebih gelap. Jadi semuanya bisa dilakukan karena kita benar-benar mix kedua warna ini aja gitu ya.
Nah, jadi ketika kalau misalnya kita lihat bahan-bahannya itu yang kita gunakan itu benar-benar cat weatherproof, di mana cat weatherproof itu kan lebih kuat, kayak misalnya tahan cuaca dan lain-lain. Dan yang paling penting kita nggak perlu lagi ada yang namanya coating kayak gitu. Jadi ya udah, jadi cuman kita udah pakai catnya semua weatherproof. Kayak misalnya cat putihnya kan tadi udah kalian lihat ya, cat putihnya itu pakai aquaproof. Terus habis itu cat warna hitamnya kita pakai Dulux Weather Shield. Jadi dua-duanya bener-bener kita campur dan bener-bener jadinya weather shield gitu, dan bener-bener ya kotor juga bisa dielap kayak gitu. Jadi ada plus minusnya dari si cat MU200 dan MU200 dengan bener-bener semen expose dan cat semen motif acian semen kayak gitu. Jadi versi cat yang bener-bener kita mau menyerupain MU200 dan versi real yang MU200. Jadi ada plus minusnya. Nah, kalau misalnya pakai MU200 kan kalian juga tahu sendiri, rumah saya itu bagian depannya udah semuanya dibuat dari acian MU200 semua. Nah, kebetulan rumah saya yang di depan itu belum di coating semua. Jadinya emang bukan belum di coating semua sih, emang belum di coating. Jadinya kalau misalnya kena hujan, kalau misalnya kalian nanti lihat tutorialnya, jadi pas kalau kena hujan kan basah nih. Nah, rata-rata itu air masuk ke permukaan pori-pori si acian semen expose itu. Jadi pas lagi nanti siang kelihatannya tuh kering kayak dekil aja gitu. Jadi karena air banyak yang masuk ke pori-porinya. Jadi kayak kelihatannya retak, padahal nggak retak kayak gitu. Karena memang belum di coating. Nah, jadi udah deh, saya putusin sekalian aja buat eksperimen, dibandingkan saya coating ulang lagi kayak gitu. Jadi tadinya awalnya pengen coating, tapi lumayan buat tutorial untuk kalian juga tahu gitu. Jadi sekarang motif di depan rumah saya itu bagian fasadnya itu sudah menggunakan cat, walaupun motifnya pun jadinya kayak motif acian expose. Dan karena saya juga pengen acian expose-nya yang saya inginkan visualnya itu agak lebih cerah kayak gitu, yang saya inginkan sebenarnya. Kalau misalnya MU200 kan benar-benar agak abu banget gitu ya, jadi saya pengennya yang di depan agak lebih cerah deh kayak gitu. Dan benar-benar kita bisa adjust gitu dari cat ini gitu, tergantung dari campurannya. Oke, jadi step yang pertama adalah yang kita lakukan itu amplas dulu semua bagian permukaan. Kayak misalnya ada yang retak itu ditambal dulu, kalau misalnya ada yang bolong itu kalian dempul dulu dengan menggunakan misalnya bisa pakai kompon atau enggak bisa pakai semen putih. Jadi sebelum kalian cat pastikan dindingnya permukaannya itu udah rata semua. Oke? Nah, setelah kalian udah amplas, udah kalian scrub semua dindingnya dan udah rapi. Nah, tapi kalau misalnya masih nanti ada yang tanya lagi, Bang, tapi gimana kalau misalnya dinding kita udah kecat gitu. Nah, cat yang lama kalau misalnya bisa sih dikerok aja dulu, karena biar hasilnya juga lebih maksimal. Kalau misalnya kalian catnya tapi yang sebelumnya emang udah bagus bagus kok gitu, dan kalian yakin cat yang sebelumnya itu bagus, ya udah langsung hajar aja kayak gitu. Nah, oke, kalau misalnya persiapannya udah oke semua, dinding kalian sudah rata, udah dikerok atau enggak, udah kalian yakin dindingnya itu catnya sebelumnya bagus. Step yang pertama dengan menggunakan campuran putih. Jadi si putihnya itu agak menyerupai abu-abu, kurang lebih putih agak ke abu itu 90%. Jadi itu kayak buat landasan pertama gitu. Jadi nggak terlalu putih banget ya. Dan itu kalian treatmentnya itu bisa langsung di roll aja, di roll ke semua bagian yang kalian mau expose. Oke? Nah, setelah itu udah selesai, tunggu kering dulu gitu. Tunggu kering dulu setiap semuanya udah selesai. Nah, baru yang gradient yang kedua atau enggak gradasi yang kedua itu yang warnanya sedang, abu-abunya yang sedang gitu. Nah, kalian udah mulai bisa di tap-tap. Nah, ini tips sedikit. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai kain atau mau pakai spons, itu tergantung dari gimana hasil yang ingin kalian dapatkan. Kalau misalnya pakai spons, saya udah coba, dia tuh kayak motifnya itu lebih ngebentuknya lebih lebar gitu. Jadi kayak
kayak kebentuk awan. Tapi kalau misalnya pakai spons itu agak lebih rapat lagi gitu, dan lebih terlihat. Kalau saya pribadi lebih suka pakai spons karena terlihatnya lebih natural. Nah, jadi pas lagi nge-touch juga kalian tipsnya adalah jangan terlalu banyak ngasih si ambience catnya ini di dalam spons atau kainnya terlalu banyak. Jadinya nanti lebih banyak kayak totol-totol gitu. Jadi kayak bener-bener tipis-tipis aja gitu. Jangan terlalu over naruh catnya di bagian spons atau di kainnya kayak gitu. Nah, tapi pastikan kalian sebelum langsung eksekusi, kalian buat dulu sampelnya di perbandingan, di skala, atau enggak kalian batasin kayak di tempo kecil. Kalian coba-coba dulu sedikit. Kalau kalian merasa oke dan oh ini mirip nih, warnanya udah mirip kayak ASEAN Cement Expose, baru kalian langsung terapin semua. Nah, yang ketiga, jadi tapan yang ketiga itu kita memakainya abu-abu yang rada gelap. Nah, kenapa? Jadi kan kalau misalnya kita lihat ASEAN Cement itu ada yang benar-benar masih putih, ada yang ketinggalan agak hitam. Nah, itu kita untuk nonjolin benar-benar sebagaimana naturalnya si ASEAN Cement Expose ini dengan menggunakan kayak gitu ya. Jadi benar-benar ngetapnya tuh harus benar-benar sabar banget kayak gitu, dan memang sih jadinya 3 kali kerja. Tapi kalau untuk long term saya lebih percayain sih pakai cat kayak gitu. Jadi kayak sekarang kayak hujan dan lain-lain, kayak bener-bener ASEAN Cement Expose kita tuh bener-bener stand out gitu dibandingkan MU200 yang nggak di coating, yaitu pas kering, yang pas basahnya itu bener-bener airnya tuh nyerap sampai ke dalam dinding gitu loh, jadi kelihatannya nggak begitu rapi. Nah, tapi kalau misalnya udah kita pakai cat motif Cement Expose dengan bahan weather shield, udah pasti pas lagi kena air itu udah bener-bener tetap stand out aja, dan ya udah tetap keren aja kayak gitu ya. Jadi di sini menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan kalian dari komen atau enggak dari DM Instagram, ada juga yang langsung ke WhatsApp saya kayak gitu. Nah, tapi ada juga beberapa kalian yang nanya, "Bang, kira-kira Abang terima jasa renovasi atau jasa buat semen expose atau enggak pemasangan dinding expose kayak gitu?" Saya terima untuk jasanya. Jadi kebetulan untuk di bulan ini saya jalanin ada 3 project, makanya sorry banget banyak video-video yang telat upload. Jadi karena memang lagi banyak banget project renovasi. Nah, tapi kalau kalian untuk pengen dibuat juga cat Cement Expose dan tukangnya itu masih belum ngerti atau nggak takut salah, kalian bisa pakai jasa saya. Nanti linknya untuk kalian bisa pakai jasa saya untuk masalah cat Cement Expose dikerjakan oleh tukang-tukang saya. Nanti saya kasih link Tokopedia, nanti kalian bisa akses. Nah, sebenarnya sih saya terima untuk Jabodetabek dulu, tapi in case karena beberapa project juga ada yang kemarin request sampai ke luar daerah, itu nanti ada beda lagi, paling kayak di transportnya dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi gitu aja mungkin video dari saya. Jadi kalau misalnya kalian kemarin-kemarin banyak tanya untuk masalah Bang, sebenarnya bisa nggak sih kita pengen banget dindingnya itu diekspos, tapi kita udah terlanjur dicat, kita salah aci. Jadi ini jawabannya gitu. Jadi saya menggunakan rumah saya sebagai ruang eksperimen untuk kalian, tutorial untuk kalian. Jadi kalian juga biar agar lebih paham ya. Jadi kita lihat aja caranya gimana, proses-prosesnya. Mungkin tadi saya udah lampirin beberapa video-video pas lagi pengerjaan, sampai kita lihat hasilnya nanti rumah saya itu hasilnya seperti apa ketika sudah dicat expose. Sebenarnya hasilnya sama-sama aja, cuman saya agak pengen lebih cerah kayak gitu ya. Mungkin begitu aja video dari saya. Apabila kalian suka video saya, boleh like, jangan lupa subscribe channel saya, dan komen bila perlu kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan. Dan kalian juga boleh DM dan saya pasti balas. Habis itu kalian mau WhatsApp juga boleh, saya juga pasti akan jawab kalau misalnya kalian masih bingung atau mau bertanya-tanya. Oke, begitu aja.